Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan beberapa pendapat mengenai siapa ulil amri itu dan apa fungsinya, serta apa arti ketaatan terhadap ulil amri. Menurut Syekh Muhammad Abduh, ulil amri itu adalah ahlul halli wal aqdi, kelompok yang berkemampuan mengurai, menjelaskan, memerinci, mengatur, dan mengikat. Mengikat artinya produk dari ulil amri itu sebagaimana pesan Al-Quran, patuhilah ulil amri. Kalau dirinci, rinciannya itu menurut Muhammad Abduh, yang termasuk kelompok ulil amri adalah para ulama, para umaro, para panglima, para tokoh bangsa, pelopor kemerdekaan, para pemimpin partai, dan semacamnya. Jadi kalau para pemimpin partai juga disebut, para pemimpin kelompok-kelompok ulama tentu masuk di dalamnya. Nah, menurut Ibnu Arabi, juga ulama besar, ulil amri terdiri dari dua kelompok. Wasohihu indi, kata beliau, yang tepat menurutku, annahum, mereka ulil amri adalah al-umaro wal ulama'u jami'an, para umaro dan para ulama seluruhnya atau semuanya. Ya, di sini Ibnu Arabi menyebutkan al-umaro dulu, ulama yang lain menyebut ulama lebih dulu. Ya, ini pernyataan para ulama besar. Jadi saya bisa saja suatu saat ulil amri itu saya sebut ulama dulu, di lain waktu umaro dulu saya sebut, atau sebaliknya, umaro lebih dulu lalu ulama disebut kemudian. Yang jelas bahwa dua kelompok ini kelompok intelektual, kelompok elit yang bisa mengatur, memimpin masyarakat atau rakyat. Ibnu Katsir, juga ahli tafsir dan ulama besar, menyatakan begini, fahadhihi awamiru bita'atil ulama'i wal umaro. Ya, mereka ini, mereka yang dimaksud ulil amri adalah dengan jalan bita'atil ulama, mentaati ulama, wal umaro, dan mentaati umaro. Sementara Wahbah Juhaili, juga ulama besar, ulama maupun umaro wajib ditaati dalam hal ulil amri, dalam arti ulama ditaati dalam hal ajaran agama dan seruan, ajakan, penjelasan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu ketaatan terhadap ulil amri, kelompok ulama. Ajaran agama yang dikemukakan itu harus ditaati. Demikian pula seruan, ajakan, amar ma'ruf, nahi munkar.
sekarang lagi ramai marak dikemukakan ya berbagai macam perilaku menyimpang. Yang lagi marak betul masalah LGBT. Nah, ya kaum muslimin umat rakyat baik, sangat baik bertanya kepada para ulama. Ya yang muslim ke ulama Islam. Yang beragama lain juga kepada para pemimpin agama mereka. Karena mereka bisa menjelaskan ajaran agama dan bisa menyerukan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, dari yang tidak baik. Sementara taat kepada umaro kelompok pemerintahan ini dalam teori kenegaraan modern terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu as-sultah at-tasyri'iyah, kelompok pembuat penyusun peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, sejauh yang menyangkut Undang-Undang Dasar, MPR. Sejauh yang menyangkut undang-undang, DPR. Jadi para anggota MPR, DPR, ketentuannya, keputusannya harus ditaati oleh rakyat. Nah, kemudian kelompok yang kedua, kelompok as-sultah at-tanfidhiyah, pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden, wakil presiden, para menteri, kemudian terus turunannya ke bawah, ke gubernur, ke bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat lain yang terkait dengan pemerintahan, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau tingkat daerah. Jadi umaro ditaati tentang berbagai macam peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. Apakah mutlak? Di depan sudah dikemukakan. Idza soluha, ketaatan kepada ulama kalau mereka baik, ketaatan kepada ulil amri, pejabat pemerintahan kalau dia baik. Kalau tidak baik berarti tidak patut diikuti. Tetapi secara umum dapat diduga, karena yang dinamakan ulama itu orang banyak, ini hasilnya diduga akan baik terus. Demikian pula produk umaro, pemerintahan. Karena orangnya banyak, lembaga terhormat, orang-orangnya orang-orang intelek, terdidik, ya ahli, hasil-hasilnya ya dapat diduga akan baik. Namun kalau ternyata ada yang tidak baik, ini tidak wajib ditaati dalam hal yang tidak baik. Sekarang lagi dibicarakan, ada yang menyatakan LGBT sudah masuk ke rancangan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alhamdulillah. Tapi apa isinya, isi aturannya? Kalau dinyatakan buruk, dilarang, yaitu baru namanya amar ma'ruf. Tetapi kalau disahkan, dibolehkan, ini terbalik. Nah, bagi umat Islam ada patokan. Yang wajib dipatuhi itu adalah yang ma'ruf, yang baik. Kalau yang dilarang, dijauhi. Itu patokannya. Amar ma'ruf, nahi munkar, tidak boleh lepas dari orang, perorangan, individual,
orang dalam keluarga, orang dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dan semua produk ulama dan umaro harus mengarah kepada selalu yang baik, menjauhkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.